warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kajian kita masih pada surah Yasin. Jadi pada kesempatan ini kita mengkaji ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Jadi kita usahakan sampai ayat 60. Nanti akan kita lihat waktu, kalau tidak cukup kita padai sebelum ayat 60. Pada pertemuan yang lalu kita sudah cerita bagaimana penduduk surga yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka diberikan surga oleh Allah. Jadi pada ayat 56 ini itu menggambarkan bagaimana keadaan penduduk surga. Jadi ada beberapa ayat yang perlu ditafsirkan dan ada beberapa ayat yang tidak perlu ditafsirkan. Jadi artinya maknanya sudah, ketika makna itu sudah paham, kita lanjut terus ke ayat setelahnya. Karena ayat tentang surga ini banyak juga di dalam ayat lain. Jadi cerita bagaimana keadaan di dalam surga. Salah satunya adalah surah Yasin ini. Jadi ketika Allah memulai dengan kalimat hum wa azwajuhum, di dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan ini taukid. Jadi artinya ada orang nanti bertanya-tanya, ada enggak surga itu? Jadi bagaimana surga itu? Jadi ada enggak neraka? Bagaimana gambaran neraka? Jadi makanya Allah mengatakan hum wa azwajuhum fi dhilal. Kalau di dalam terjemahan itu kita melihat maknanya mereka dan pasangan-pasangannya. Ini pasangannya ini apa maksudnya ini? Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, beliau tidak merinci. Yang jelas seseorang itu sudah masuk ke dalam surga, ada bidadari. Nanti ada muncul nanti pertanyaan dari ibu-ibu, kalau ibu-ibu masuk dalam surga ada enggak pendampingnya? Ya pertanyaannya. Kalau tadi kalau seorang laki-laki masuk ke dalam surga maka akan ada bidadari. Ini bagaimana yang perempuannya? Maka dijawab oleh di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh At-Tantawi, apa kata beliau? Azwaj di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah ashkaluhum wa amthaluhum. Ashkaluhum fil ihsan wa amthaluhum fil iman. Jadi yang dimaksudkan dengan ashkal di sini ada model seperti dia di dalam surga, bukan dia saja, model seperti dia. Ada orang sabar seperti dia, ada orang patuh seperti dia, ada orang taat seperti dia yang berada di dalam surga. Ini namanya hum wa azwajuhum, pasangan mereka. Artinya ada juga orang-orang beriman yang lain yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Wa amthaluhum fil iman. Ada juga orang-orang seperti mereka juga yang mereka beriman kepada Allah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua ini juga di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Yang kedua, zaujatur rajul wa zaujul imraah. Ya. Jadi pasang-pasangan, Pak. Kalau laki-laki berarti pasangannya perempuan, kalau perempuan berarti pasangannya laki-laki.
Jadi artinya ibu-ibu tidak perlu ini juga, khawatir juga kalau bapak-bapak ada bidadari, ibu-ibu ada juga, ada enggak? Nah, gitu mah. Ya. Jadi artinya pasang-pasangan ini dalam tafsir Tontowi. Jadi beliau tidak mengatakan oh bidadari, ini tidak mengatakan, tapi pasang-pasangan. Di dalam tafsir lain termasuk tafsir Sawi, di situ beliau mengatakan, dan tafsir Al-Qurtubi, yang dimaksudkan dengan azwaj di situ adalah wahalailukum. Jadi yang wanita halal. Jadi kalau wanita halal, ketika itu kita pernah menikahi dia, ketika dibangkitkan nanti kita berada di dalam surga, wanita itu juga akan ikut bersama kita. Ya. Dan juga dengan bidadari-bidadari yang lain. Ya, ini namanya halail. Halal, wanita halal. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Keadaan di dalam surga fi dhilal. Dhilal ini artinya dia bentuk banyak, bentuk jamak dari dhillah. Artinya seperti penutup awan. Jadi untuk menghindari dari matahari. Sekarang pertanyaannya, di surga ada enggak matahari, Pak? Untuk apa dhilal itu? Untuk apa tempat yang teduh? Ya, untuk apa tempat yang teduh? Dijawab oleh Syekh dalam tafsir Sawi, di dalam surga tidak ada lagi matahari. Jadi beda bikin nama Tauro, oh ini ada matahari, tidak ada lagi matahari, Pak. Jadi ini apa maksudnya? Fi dhilalin, mereka di bawah berada di bawah naungan. Ini adalah sebuah kalimat kinayah. Artinya apa? Manusia yang sudah masuk ke dalam surga, jiwanya tenang sekali, nyaman sekali di dalam surga. Sebagaimana nyamannya seseorang ketika dia berjalan di tempat terik matahari, kemudian ada tempat yang teduh, dia berteduh di tempat itu. Nanti jangan terbayang kita fi dhilalin, berarti di dalam surga itu ada matahari, Pak. Tidak ada lagi matahari, Pak. Makanya matahari itu ketika di padang mahsyar saja. Ketika manusia dibangkitkan tiupan yang kedua di padang mahsyar, manusia orla di situ disebutkan, tidak telanjang, tidak menggunakan sendal, kemudian belum dikhitan lagi. Inilah yang janji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, mereka akan ketemu dengan saya sebagaimana saya ciptakan pertama sekali mereka itu. Jadi ciptakan pertama bagaimana? Kita baru lahir itu tidak ada apa-apa, telanjang, belum dikhitan, dan tidak pakai sandal. Jadi begitulah kita ketemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu jauh kita tafsirkan karena tidak ada makna yang susah. Alal araik yattaqiun. Jadi araik itu ada beberapa terjemahan. Ada yang mengatakan araik itu kalau kita pergi ke masjid-masjid di Timur Tengah itu di depan saf-saf pertama itu ada diberikan seperti kursi duduk itu araik namanya. Seorang bisa santai. Ya, jadi seorang bisa santai di situ. Ini arikah, araik. Jadi ada tempat duduk busa, kemudian ada tempat sandaran, itu arikah. Tapi ada juga araik itu ditafsirkan seperti as-sarir. Sarir itu ranjang. As-sarir ar-muzayyanah. Jadi bukan ranjang saja, tapi ranjang yang sudah dihiasi. Ranjang sudah dihiasi. Sehingga orang Arab itu ketika di dalam perkataan mereka menyebutkan arikah, araik, itu ranjang yang sudah ada hiasannya seperti untuk pengantin. Ya, itu arikah namanya, araik. Yattaqiun. Jadi mereka bersandar di situ. Mereka beristirahat di situ. Ini gambaran surga. Jadi artinya apa? Kita jangan terbayang begini, oh malam surga seperti ini, seperti ini. Makanya di dalam hadis disebutkan, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Jadi surga itu bukan seperti yang kita lihat. Kita lihat bagaimana, oh saya pernah ke Amerika, saya pernah ke Australia, saya bayangkan begini-begini. Berarti bukan, itu bukan surga itu. Oh di dalam surga disebutkan begini, saya pernah pergi ke sana, Berarti itu bukan surga. Jadi bukan seperti yang kita bayangkan, bukan seperti yang kita lihat, dan bukan seperti yang kita dengar. Jadi bagaimana dengan ayat ini? Ini digambarkan oleh Allah, yang dikenal oleh manusia itulah seperti ini. Makanya diberikan gambaran seperti ini supaya lebih dekat pemahamannya kepada manusia. Jadi jangan terbayang nanti masuk surga ada ada arikah, araik, tempat kasur, kemudian di situ disiapkan segala sesuatu. Jangan terbayang seperti itu. Jadi artinya lebih daripada itu, Pak. Karena apa? Belum pernah kita lihat dan belum pernah kita dengar, Pak.
dan belum pernah terbayang sama di dalam hati kita. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini gambaran yang pertama. Gambaran surga yang kedua, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Jadi di sini memang kalimatnya kalimat mufrad. Mufrad itu satu. Di dalam surga itu ada buah-buahan. Ini walaupun kalimatnya satu tapi maknanya fawakih, buah-buahan yang banyak sekali. Inilah yang dikatakan Allah di dalam surga ketika penduduk surga masuk ke dalam surga. Apa kata mereka? Ini sama seperti buah anggur yang saya makan di dunia, tapi bukan anggur lagi namanya, Pak. Sudah lain, Pak. Ini buah apel yang saya makan di dunia, hampir sama seperti ini, tapi bukan apel lagi namanya. Ya, ini, Pak. Jadi ini yang disebutkan dengan tasyabaha alaina. Sama kok seperti yang kami dapatkan di dunia. Ya. Sama seperti yang kami lihat di dunia, Pak. Kelebihannya apa? Walahum ma yadda'un, walahum ma yadda'un. Jadi apapun yang mereka minta akan dikabulkan oleh Allah. Yadda'un ini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan asal katanya iddia. Iddia itu apa yang kita angan-angankan, Pak. Apa yang kita angan-angankan, saya pengen ini, saya pengen ini, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ini yadda'un ini adalah berasal dari kata ad-du'a. Kita mohon. Ini di dunia saja kita mohon, belum tentu doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi belum tentu dikabulkan. Kita berdoa, ini seperti cerita seseorang yang makan haram, pakaiannya haram, kemudian ghudhiya min haram, dia mengonsumsi yang haram setiap hari, dia berdoa kepada Allah. Dia naik ke sebuah bukit, dia bertobat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak meninggalkan pekerjaan yang sudah dia lakukan. Dia tidak meninggalkan makanan haram itu. Dia tidak membuka baju yang diperoleh dari yang haram, tapi dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengeluarkan air matanya. Ketika itu malaikat melihat pemuda ini, dia kembali lagi, naik lagi ke atas, kembali lagi, ya Allah, kenapa tidak engkau ampuni dia? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mau saya ampuni, Pak? Yang pakaian yang dia pakai itu haram, ghudhiya min haram. Kemudian dia itu mengkonsumsi yang haram. Fakaifa yustajab, bagaimana mau diistijabah doanya? Jadi artinya Allah menyuruh begini, kalau ingin diistijabah doa, buka dulu pakaian itu, Mak. Jadi pakai pakaian yang halal. Kemudian jangan mengkonsumsi lagi yang haram. Ya. Jadi artinya di dunia ini bisa saja doa kita itu ditolak oleh Allah dan bisa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dikatakan dengan walahum ma yadda'un. Jadi apa yang kita minta? Jadi apa yang kita minta langsung dikabulkan. Ini seperti doa seorang pemuda yang dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pemuda ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kamu kenal enggak sama pemuda yang barusan lewat tadi? Apa kata sahabat Rasulullah? Tidak ya Rasulullah, dia bukan pembesar. Kalau kita lihat dari bajunya, dia orang biasa saja ya Rasulullah. Kemudian lihat dari rambutnya juga orang biasa-biasa ya Rasulullah. Dia bukan sahabat karena dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah dan berbincang dengan Rasulullah, tidak pernah pemuda ini. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Itu pemuda itu walaupun tidak terkenal di dunia, dia terkenal di langit, kata Rasulullah SAW. Sekali saja dia berdoa kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Jadi makanya jangan lihat seorang itu dari penampilannya. Bangkala penampilan tang penghuni neraka ada berkah. Tang bak dalam penampilan tang hana kemah ibadah ya. Tang bak dalam penampilan Quran hana gelah baca. Padahal sekali dia berdoa kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini dua gambaran bagaimana keadaan penduduk yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sehingga ketika masuk ke dalam surga ada kata-kata malaikat. Nah, ini juga ada dua tafsiran, Pak. Ada yang mengatakan ini kata-kata malaikat, ada yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyambut mereka. Apa kata-katanya? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi salamun ini keselamatan, keberkahan. Selamat kalian, berkah kalian.
Artinya ketika di dunia diperintahkan oleh Allah salat, kalian salat. Diperintahkan ibadah, kalian ibadah. Sami'na wa ata'na. Sekarang kalian tinggal ambil hasilnya saja. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini ada yang mengatakan malaikat. Jadi malaikat itu ketika kita di padang mahsyar, kita digiring akan dimasukkan ke dalam surga, malaikat mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan, keberkahan kepada kalian. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ini perkataan Allah langsung ini Pak kepada penduduk surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan, keselamatan, keselamatan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Walaupun di sebagian tafsir kita melihat begini, apa beda salamun dengan assalamu ya? Kenapa ketika kita salat assalamualaikum, kenapa tidak salamun alaikum seperti yang diucapkan oleh malaikat ini Pak? Kenapa ketika kita ketemu dengan saudara kita satu sama lainnya itu disyariatkan untuk mengucapkan assalamualaikum? Kenapa menggunakan alif lam Pak? Kenapa tidak salamun alaikum? Jadi ini ada satu dua tafsir yang menafsirkan ini. Jadi beliau mengatakan begini. Jadi kalau tidak salah saya di dalam tafsir Al-Qurtubi atau dalam tafsir Sawi atau dalam tafsir Baidawi, dalam tiga tafsir ini Pak. Jadi di situ diungkapkan kalau kalimat itu menggunakan as-salam, alif dan lam, itu artinya apa? Keselamatan dunia akhirat. Ya, keselamatan dunia akhirat. Kalau dihilangkan alif lam, itu keselamatan salah satunya apa? Apa dunia saja atau akhirat saja? Jadi makanya ketika kita ketemu satu sama lain, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kenapa kita ketika salat kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jadi makanya ketika kita nanti ketemu sama orang, beliau mengucapkan assalamualaikum, nyampe jauh ummah keselamatan di dunia saja, akhirat sengsara ya, atau keselamatan akhirat saja, dunia sengsara ya, Pak. Jadi jangan jawab Mas, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa ayat ini menggunakan kalimat salamun alaikum? Bahkan ada di dalam sebuah riwayat lagi, salamun alaikum tibtum, kata malaikat. Selamat kalian, tibtum, kalian sudah berhasil. Apa maksudnya? Kenapa tidak assalamualaikum saja? Jadi perkataan malaikat itu maknanya begini, kalian di dunia dulu ketika mendengar beribadah kalian sengsara, diupat oleh orang lain, dihina oleh orang lain, kalian sengsara ketika di dunia. Salamun alaikum, sekarang kalian itu salamun alaikum, keberkahan, sudah dapat berkah di akhirat. Ketika di dunia kalian ketika patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian lelah, kalian capek, kalian dihina oleh orang lain. Sekarang baru keselamatan itu kalian jumpai di akhirat. Ya ini Pak. Ini salamun alaikum tibtum. Jadi malaikat tidak mengungkapkan assalamu alaikum. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Ini gambaran-gambaran tentang surga. Begitu juga orang neraka. Orang neraka begitu juga. Jadi jangan kita salah paham nanti orang neraka itu disambut juga oleh malaikat, bukan tidak disambut. Bahkan mereka sudah disambut oleh api neraka. Jadi api neraka di dalam riwayat itu disebutkan masirah, kalau di dalam perjalanannya itu khamsumi'ah sanah, 500 tahun perjalanan kaki itu dia sudah bisa mendengar bagaimana suara api neraka, sudah disambut. Dan api neraka juga terus mencaci maki dia, laknat kamu, dilaknat kamu, dilaknat kamu. Ya. Malaikat juga melaknat orang ini, Pak. Kemudian Allah juga melaknat orang ini, Pak. Jadi bukan satu dua yang melaknat, sampai berapa yang melaknat seorang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ini ayat ini yang agak unik sedikit. Ya, ayat yang di bawah ini, Pak. Ya, ini. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kalau ada terjemahan saya minta tolong diterjemahkan sebentar, Pak. Kita akan lihat terjemahan dengan tafsiran. Coba ada Pak Yusran? Atau Pak coba baca terjemahannya sebentar. Sudah. Wamtazu itu bukan berpisah sebenarnya, Pak.
Wamtazu itu mumtaz, imtaza, artinya dia nampak unggul sama orang lain. Apa maksud unggul? Kok orang mujrimin itu unggul? Jadi kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, karena cerita ini di dalam tafsir Jalalain tidak ada, di dalam tafsir Ibnu Katsir juga tidak ada, di dalam tafsir Sya'rawi juga tidak ada cerita ini. Jadi ceritanya begini. Ini ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi beliau mengatakan, ketika seorang itu berdiri di padang mahsyar nanti, ya, masing-masing mereka yattba'u ma'budaha, dia mengikuti yang disembah di dunia. Siapa yang dia sembah? Ya, ini Pak. Siapa yang dia sembah? Kalau dia menyembah matahari, maka dia terus berdiri di situ, Pak. Dia terus berdiri menunggu matahari itu, Pak. Ketika seorang menunggu bulan, ya preh-preh ho bulun. Ketika seorang menunggu menyembah patung, dia akan mengikuti patung itu. Ketika seorang menyembah syaitan, dia akan mengikuti syaitan. Makanya syaitan kalau masuk neraka, seorang masuk juga ke dalam neraka. Kenapa? Dia mengikuti syaitannya. Tapi ada satu kelompok yang tidak mau mengikuti siapapun, Pak. Kelompok munafik. Nah, ini, Pak. Kelompok munafik, mujrimun. Apa kata orang munafik ini? Kami ya Allah tidak mau pergi, tidak mau berangkat sebelum melihat siapa yang kami sembah dulu ya Allah di dunia. Ya, ini Pak. Orang munafik kan itu mayang Pak. Orang munafik bukan tidak salah, orang munafik salat dia. Orang munafik bayar zakat bukan tidak bayar zakat. Orang munafik juga naik haji bukan tidak naik haji, Pak. Cuma apa bedanya, Pak? Orang munafik itu ketika dia melakukan sesuatu, dia dilihat oleh orang-orang lain, khusyuknya makin bertambah. Ya, ini Pak, orang munafik. Jadi makanya ada ayat yang diturunkan kepada Abdullah bin Ubay. Orang munafik, seorang ahli ibadah, tapi dia munafik. Dia ibadahnya khusyuk sekali ketika bersama Rasulullah SAW. Jadi makanya kalau ada tipe-tipe orang seperti itu, ketika dia salat, makin banyak orang yang memuji dia, makin khusyuk dia ibadahnya. Itulah ciri orang munafik. Orang munafik ini dia katakan begini, kami tidak mau berpindah dari tempat kami ini ya Allah sebelum kami lihat ma'budana yang kami sembah. Jadi ketika itu, ini riwayat dalam hadis Imam Bukhari. Ketika itu tiba-tiba fi yaminil arsh, ada di sebelah kanan arsy, ya. Nanti ada sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan arsy muncullah malaikat yang sangat besar sekali, Pak. Jadi di situ disebutkan kalau seandainya 7 lautan di bumi ini dikumpulkan semua, 7 lautan, kemudian langit-langit juga dikumpulkan semua, itu cuma al-ibham. Ibham itu seluas jempol malaikat tadi, Pak. Seluas jempol malaikat tadi. Apa kata malaikat tadi? Ana rabbuka, saya Tuhanmu, kata malaikat tadi, Pak. Saya Tuhanmu. Apa dijawab oleh yang orang munafik tadi? Tidak. Masa Tuhan seperti ini? Kamu bukan Tuhan saya. Ini kata munafik tadi, Pak. Kamu bukan Tuhan saya. Tuhan saya tidak seperti ini. Ketika itu muncul lagi malaikat di sebelah kiri, Pak. Yasar al-aras. Sama juga seperti malaikat tadi. Apa kata malaikat tadi? Ana rabbuka, saya Tuhanmu. Ya, kata malaikat tadi, ingin mengecoh saja, Pak. Malaikat ingin mengecoh. Orang munafik mengatakan tidak. Kamu bukan Tuhan saya. Ini artinya apa? Orang munafik sebenarnya dia tahu, yang disembah itu adalah Allah. Dia tahu, Pak. Ini sifat riya itu tidak benar. Orang munafik tahu dia sebenarnya. Ketika kita bersedekah, kita bayar zakat, kita riya, itu tidak diterima oleh Allah. Dia tahu bukan tidak tahu, Pak. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai munafik, ana rabbuka, saya adalah Tuhanmu, kata Allah. Ketika itu semua sujud, Pak. Bukan orang munafik saja. Semua sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu orang munafik tidak bisa sujud. Ya. Tidak bisa sujud dia, Pak. Karena sudah keras badannya. Dia tidak bisa sujud. Dia tidak bisa sujud. Karena apa? Dia di dunia ibadahnya bukan karena Allah. Dia salat bukan karena Allah. Dia bayar zakat bukan karena Allah. Dia naik haji bukan karena Allah. Dia umrah bukan karena Allah. Makanya badannya itu tidak bisa sujud. Inilah namanya wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Imtaza ini begini. Kalau kita di dalam satu kelas itu ada anak-anak 40 orang. Jadi dari 40 orang itu yang pintar 3 orang, yang nampak istilahnya, yang nampak ke permukaan 3 orang karena mereka pintar, Pak. Kenapa? Yang lain itu malas belajar, yang nampak 3, yang muncul 3. Wamtazul, yang muncul waktu itu adalah orang-orang munafik. Kenapa mereka muncul? Karena lain semua sujud semua, Pak. Orang munafik nampak oleh Allah. Oh, berarti munafik mendum, Pak.
Ya. Jadi artinya ketika seorang itu di dunia dia menyembah Allah, tidak ikhlas menyembah Allah, maka di akhirat juga dia tidak akan ikhlas menyembah Allah walaupun dia tahu kalau yang menciptakan dia adalah Allah. Jadi artinya apa? Tubuhnya itu tidak bisa memang dia sembah, tidak bisa. Kenapa? Di dunia tidak pernah dia sembah Allah, Pak. Ada dia sembah Allah, tapi dia itu tidak ikhlas hatinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat juga ada hadis dari Abi Hurairah ini, Pak. Oh ya, ini hadis Abi Hurairah, ini sama seperti tadi ini. Jadi hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Jadi manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Fayaqul, man kana ya'budu syai'an falyatba'. Jadi makanya ketika itu malaikat mengatakan, siapa yang menyembah sesuatu, ikuti sembahan dia itu. Faminhum man yatba' syams. Sebagian ada yang mengikuti matahari, Pak. Kenapa? Karena dia terus menyembah matahari. Wa minhum man yatba' qamar. Sebagian ada yang mengikuti bulan. Wa minhum man yatba' at-tawaghit. Jadi sebagian ada yang mengikuti orang-orang taghut, orang-orang berakai, Pak. Orang-orang musyrik. Dia ikuti terus, Hai, ini tolong dia, tolong saya, gara-gara kamu saya seperti ini, gara-gara kamu saya seperti ini. Tawaghit ini masuk juga syaitan. Maka ketika itu seorang mengikuti syaitan, tolong sebentar, gara-gara kamu saya seperti ini, gara-gara kamu saya tidak salat, gara-gara kamu saya tidak beribadah, saya tidak naik haji, saya tidak umrah, habis uang saya pergunakan untuk maksiat. Dibandingkan saya kumpulkan, bagusnya kan saya umrah saja. Jadi artinya saya gara-gara kamu saya bisa berbuat seperti ini. Ya, kemudian Allah mengatakan fayatiyahumullahu fayaqul ana rabbukum fayaqul hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna fa idza jaa rabbuna arafna. Jadi orang-orang beriman mengatakan begini, tempat kami di sini saja karena kami ingin menunggu Tuhan kami. Ya, kami tidak ikut matahari karena kami tidak menyembah matahari. Kami tidak ikut syaitan, kami tidak menyembah syaitan. Kami tidak ikut manusia, karena kami tidak menyembah manusia. Kami tetap di sini, kata orang beriman. Dijawab lagi oleh orang munafik, kami juga tetap di sini, kata orang munafik. Karena kami tidak menyembah manusia, kami juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya apa? Ketika mereka itu sujud, semua sujud di depan Allah Subhanahu wa taala termasuk malaikat, orang-orang munafik tidak bisa sujud. Maka namanya wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ketika itu yang nampak siapa? Yang nampak cuma orang-orang munafik yang nampak. Yang unggul siapa? Unggul yang nampak di permukaan itulah orang munafik, karena mereka tidak sujud, tidak bisa sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Ya, ini muncul beberapa pengertian juga, Pak. Ahad ini model kalimat present, ya, kalimat present. Tetapi kalimat present ini ada yang mengartikan bukan present, tidak, tapi past tense, ya. Sekarang yang mengartikan present begini, apakah kalian tidak baca Al-Quran, kata Allah? Apakah kalian tidak baca hadis? Kalau ini saya larang, ini saya larang, ini saya larang, maka beruntunglah orang yang terus baca Al-Quran. Dia tahu apa yang dilarang oleh Allah, dia tahu apa yang disuruh oleh Allah. Dia baca hadis, dia tahu apa yang disuruh oleh Allah dan oleh Rasulullah, dan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya alam ahad ilaikum. Kenapa kamu jangan berdalih lagi nanti, saya tidak tahu ya Allah. Kenapa tidak tahu? Di dalam Al-Quran ada, kata Allah. Di dalam hadis ada. Saya tidak tahu setan itu begini, saya tidak tahu apa matahari jangan disembah. Di dalam Al-Quran ada, kata Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Jelas dalam Al-Quran, kata Allah. Kenapa kamu tidak baca Al-Quran? Nah, dari situ saja sudah jelas kalau orang ini tidak pernah baca Al-Quran. Ini makna alam ahad ilaikum. Kan sudah saya kasih tahu dulu. Jadi jangan berdalih lagi, Pak. Ini seperti seorang murid mendatangi gurunya. Gimana saya tidak bisa jawab? Gimana saya tidak bisa ini, tidak bisa ini? Apa kata gurunya? Kan sudah saya bilang dulu, suruh baca ini, suruh baca ini, suruh baca. Kan sudah saya kasih tahu, kata gurunya. Ya, ini, Pak. Sekarang pengertian yang kedua, alam ahad ilaikum adalah pertemuan Allah dengan roh ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini, Pak. Alam ahad ilaikum ya bani Adam.
ini mencakup semuanya, Pak. Kafirkah dia, munafikkah dia, musyrikkah dia, mukminkah dia, semuanya termasuk. Jadi maksud alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah dulu Allah pernah ngomong sama kalian ketika di alam roh, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Kalian semua menjawab, bala, betul ya Allah, yang kami sembah adalah Engkau, rezeki itu kami minta sama Engkau, yang menghidupkan kami adalah Engkau, yang mematikan kami adalah Engkau, semua Engkau ya Allah. Kamu kan sudah berjanji sama saya, kata Allah. Tapi kenapa kamu bisa seperti ini? Jadi tidak ada dalih lagi, Pak. Tidak ada nanti ketika di padang mahsyar, ya Allah, saya tidak bisa sujud ya Allah. Kenapa tidak bisa sujud? Dulu kamu sujud sama siapa kamu? Ya, nih Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna alam ahad ilaikum ya bani Adam. Kan sudah saya bilang dulu. Ya, nih Pak. Jadi artinya ini sebagai hujah nanti, Pak. Makanya Al-Quran itu nanti sebagai hujah. Kalau ada kita yang mengatakan saya tidak pernah begini, nanti ini di Al-Quran apa diungkapkan? Qur'annya. Nanti ada umat nanti mengatakan kami tidak pernah begini, tidak pernah dikirim Rasul itu. Apakah tidak pernah kamu ajak mereka, wahai ini Rasul, wahai Nuh, wahai lain sebagainya, wahai Saleh, wahai Hud. Jadi nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang tidak punya Alkitab juga demikian, ditanya oleh Allah, apakah kamu tidak mengajak dia? Apakah kamu tidak mengajak dia? Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Apa ajakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, Pak. Allah ta'budu syaitan. Walaupun di dalam dialog Allah Subhanahu wa taala dengan roh, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Tidak ada kalimat Allah ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan. Ini maksudnya apa? Kita memahaminya secara mafhum mukhalafah. Jadi makna terbalik. Makna terbalik begini. Alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Iya, Engkau Tuhan kami ya Allah. Engkau pemberi rezeki kami ya Allah. Engkau tempat berlindung kami ya Allah. Engkau yang memberikan perlindungan kepada kami, keamanan kepada kami ya Allah. Yang kami sembah juga Engkau ya Allah. Dan syaitan itu bukan sembahan kami ya Allah. Ya, nih Pak. Artinya Allah ingin mengatakan, kalau demikian berarti sembahlah saya, mintalah kepada saya, minta perlindungan kepada saya. Jangan perlindungan kepada syaitan. Jangan minta kepada syaitan. Karena dosa syaitan itu ada berapa buah dosanya? Dosa syaitan, maka parah sekali syaitan itu. Yang pertama, dia itu asau ar-Rahman, dia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa pertama syaitan ya, Pak. Dosa yang kedua, ya, dia itu terus merongrong Nabi Adam alaihissalam. Aduwwum mubin, dia musuh. Maka jangan dekati syaitan, sebab apa? Dia itu musuh kalian, kata Allah. Yang kedua, dia itu musuh saya. Sudah dia itu musuh orang tua kalian Nabi Adam, dia juga musuh saya. Artinya dia tidak mau mendengar perintah saya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita melihat kembali kenapa syaitan itu dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat maksiat nih, Pak. Syaitan itu, Pak. Jadi syaitan itu apa dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Pak? Aba wastakbara. Aba wastakbara, dia enggan mendengar perintah Allah, wastakbara, dan dia mau dipuji, Pak. Ini bukan sombong, dia mau dipuji, Pak. Dia mau dipuji. Kenapa ya Allah? Kan duluan lahir saya dengan dia, dengan Adam itu. Kenapa mesti saya sujud kepada dia? Gara-gara dua hal itu menurut kita kecil, ya. Itu dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompok-kelompok orang-orang taat, Pak. Dikeluarkan oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hal kecil tersebut, Pak. Ini sekarang kita tanya sama diri kita sendiri. Berapa kali Allah mengajak kita berbuat kebaikan tapi kita tolak? Ya. Berapa kali Allah mengatakan, "Salatlah kamu, dirikan salat, bayar zakat." Berapa kali kita mendengar perintah Allah? Iblis, syaitan itu cuma sekali saja. Padahal ibadahnya itu di dalam kitab Sirajut Talibin itu disebutkan alf wa khamsumi'ah sanah. Ibadah syaitan itu 1500 tahun. Kalau dibandingkan dengan ibadah kita, enggak tahu di mana letak ibadah kita. Kita ibadah kita paling-paling berapa tahun? 40 tahun. Ini kalau ada umur 60 tahun, 40 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Itu pun kita tidak mendengar perintah Allah. Kita ingkar kepada Allah. Allah mengatakan ini haram, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Allah pahit tak ada dengar. Pahit tak ada dengar. Iblis dia cuma sekali saja dia nak patuh. Dia tidak mau mendengar perintah Allah. Itu saja dia. Sebelumnya dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, dia sujud bersama malaikat. Jadi makanya malaikat Jibril pada suatu hari ketika menangis, malaikat Jibril ditanya oleh Allah, "Ma yubkika ya Jibril?"
Kenapa engkau menangis wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, ya Allah, saya tidak tahu nasib saya ya Allah. Saya tidak tahu masa depan saya bagaimana ya Allah. Apakah nasib saya sama seperti iblis yang kau laknat masuk ke dalam neraka nanti? Saya tidak tahu ya Allah. Padahal iblis itu kan sama-sama beribadah sama saya. Dia sama-sama sujud kepada engkau ya Allah. Sama-sama kami sujud ya Allah. Jadi makanya malaikat itu, malaikat, iblis dan lain sebagainya, mereka itu di langit ketujuh, Pak. Mereka ada tempat, sebuah tempat mereka sujud semua di depan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malaikat iblis itu dilaknat oleh Allah sampai-sampai apa? Jangankan langit 7, langit 1 saja tidak bisa naik lagi dia, Pak, iblis itu, Pak. Saking dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan muncul pertanyaan begini, Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Tawwab, Ghaffar, Ghafur lagi, Allah kan Maha penerima taubat, Allah kan Maha pemaaf. Kenapa iblis tidak pernah dimaafkan oleh Allah? Ya, ini kita sudah pernah ungkapkan, kita ulang-ulang saja. Ya. Ini ulang-ulang artinya apa? Supaya kita juga ini sama diri kita, Pak. Ketika dibangkitkan nanti, ya Allah, pakan hana pampun lo nawa ya Allah. Kenapa engkau tidak pernah memaafkan saya ketika di dunia? Kita lihat contoh sama iblis saja, Pak. Kenapa Allah sampai sekarang tidak memaafkan iblis? Tidak memaafkan syaitan yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal simpel sekali. Jadi iblis itu pada suatu hari pada masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa kan setiap hari beribadah kepada Allah. Bahkan di situ disebutkan 40 tahun ya, 40 tahun beliau bolak-balik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ketemu sama iblis. Apa kata iblis? Wahai Musa, engkau adalah salah satu nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nabi lain berdialog juga kamu, tapi kamu sudah sering berdialog. Sekarang begini, saya sudah bertaubat, haili lu mikili. Ka habis cara lu. Lu kai laknat li Allah. Allah itu kan Maha Pengampun. Tolong kasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Tolong kasih tahu sama Allah, saya mau bertaubat. Tanya caranya apa? Bagaimana caranya? Dia tanya cara mendam. Lu kau taubat ni. Haili lu mikili lu. Kata goda-goda Adam, cucu Adam, lu goda Adam, hek mentau. Abi hek lu nama neraka lu, Pak. Saya tidak mau begitu. Saya mau bertaubat saja. Ya, Pak. Karena dosanya menurut dia kecil, Pak. Jadi ketika itu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa. Apa dijawab oleh Allah? Ada syarat taubat dia. Satu saja syarat taubat dia. Enggak banyak-banyak, satu saja. Sekarang kasih tahu sama iblis, pergi jumpai Nabi Adam alaihissalam, pergi ke kuburan Nabi Adam, minta maaf sama Nabi Adam alaihissalam dan sujud di situ, minta maaf sama dia. Artinya mengakui dosa kalau dia salah, tidak mau mendengar perintah Allah. Ketika itu Nabi Musa ketemu sama malaikat, sama iblis tadi. Apa kata iblis? Iblis senang sekali. Bagaimana? Sudah diterima? Diterima tobat kamu dengan satu syarat. Sekarang kamu jumpai Adam alaihissalam, kamu minta maaf sama Adam dan kamu sujud di situ. Oh, nyo sujud han tambe. Han ada syalu, han salah lun. Apa salah saya? Tidak ada salah saya, yang salah dia. Yang membuat saya dikeluarkan dari surga itu Adam. Siapa duluan lahir saya sama dia? Saya 1500 tahun sebelum dia dilahirkan, diciptakan oleh Allah, di tubuhnya itu disatukan dengan rohnya, kata iblis ini, Pak. Saya ibadah kepada Allah, saya beribadah kepada Allah, saya dekat sekali dengan Allah. Gara-gara dia saya dikeluarkan dari surga. Ya, Pak. Gedenya kita kan ngomongin kan begini, Pak. Gara-gara iblis Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Iblis juga bisa ngomong, gara-gara kamu saya dikeluarkan. Kalau kamu tidak diciptakan, mungkin saya tidak dikeluarkan, mungkin saya masih di dalam surga, kata iblis, Pak. Gara-gara kamu. Yang duluan di dalam surga itu saya, kata iblis. Bukan kamu. Kamu baru saja diciptakan. Tidak ada salah saya, kata iblis. Bukan salah saya. Dia yang harus minta maaf sama saya. Inilah yang membuat iblis itu sampai sekarang tidak mau diterima taubatnya oleh Allah. Kenapa? Dia tidak pernah mengakui dosanya di depan Allah sampai sekarang, Pak. Iblis itu masih mengatakan itu gara-gara Adam itu. Makanya dia marah sekali sama Adam dan cucu-cucunya, Pak. Jadi beda fikirnya ketika tamu dalam masjid aman, hana ji godali setan. Beda fikir ketika tabut ke aman, Pak, digoda terus setan, Pak. Beda fikir ketika salat tahajud sudah aman, tidak, digoda terus oleh setan, Pak. Setan itu profesional sekali. Jadi dia bukan ini, Pak. Bukan bu cilet-cilet kan, Pak. Kan bu cilet-cilet. Jadi artinya dia menggoda itu ada spesialisnya masing-masing. Ya, spesialis. Jadi makanya spesialis menggoda orang salat itu ada iblis sendiri, Pak. Spesialis menggoda orang sedang ambil wudu ada setan sendiri, Pak. Spesialis menggoda orang baca Quran ada setan sendiri, Pak. Namanya pun macam-macam nama dia, Pak. Spesialis menggoda orang ketika tidur itu ada setan sendiri, Pak. Maka tidak tanggung-tanggung sampai 3 setan yang
menggoda orang ketika tidur, Pak. Maka ketika dia bangun, laju, itu 3 setan tak tanggung-tanggung, Pak. Kerjaan mereka sangat profesional sekali. Yang membuat suami istri ribut itu ada setan tersendiri lagi, Pak. Ya. Masing-masing setan ini tidak mau ikut campur urusan orang lain. Tidak ada. Kenapa? Di dalam kitab Sirajul Talibin di situ disebutkan setan ini ketika dia sudah mengajak orang ini, dia berdakwah istilahnya, Pak. Dia mendakwahi orang, mendakwahi ini, dia dikumpulkan oleh raja setan, ditanya, kamu sudah berhasil apa belum? Aduh, saya tidak berhasil, Pak. Maka setan ini akan diambil, dibuang ke lautan, Pak. Ditanya kepada yang kedua, kamu berhasil? Wah, berhasil saya, Pak. Promosi bangkat, Pak. Promosi, Pak. Kamu sudah berhasil? Saya tidak berhasil. Maka dia takut sekali, dikekang, Pak, dan dibuang ke laut. Dia takut sekali, Pak. Maka dia kerja maksimal sekali, Pak. Dia tidak mau ikut campur urusan orang lain. Nak mau setan tak tukar dah kalun penanjihan. Saya menggoda dia ketika dia ngaji dah. Jino tak tukar je, lu goda ketika wudu je. Nak ada, Pak. Dia tetap menggoda ketika ini, Pak. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Allah mengatakan di sini, innahu lakum aduwwum mubin. Dia itu musuh yang nyata. Yang dimaksud musuh yang nyata di sini, di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan begini, musuh yang nyata sebab dia terus menggoda ayahmu Nabi Adam dan keturunan-keturunannya. Jadi mana musuh yang nyata lagi, Pak? Kita kalau ingin tahu keberadaan setan, ingin tahu keberadaan iblis, tanya saja sama diri ini, Pak, sama hati, Pak. Ketika hati mendadu berarti na iblis nampak, na setan ni nampak. Ya, Pak. Seorang itu ketika mencuri mendadu hati, Pak, berarti nyambuk setan ya, Pak. Ya. Ketika salat di hati mentang kacau lagi, yang berarti goda oleh setan ya, Pak. Karena salah satu tempat yang bisa digoda oleh setan itu bukan mata, betana, kan jaro, kan aki, Pak. Hati, Pak. Ini, Pak. Makanya dia membisik melalui ini untuk apa? Supaya bisa sampai kemari, Pak. Jadi makanya seorang itu ketika ragu-ragu, dia kamu mulai setan nih, Pak. Kalau ketika dia ragu-ragu, Pak, luncok pube ada go, Pak. Saya ambil apa enggak ini? Saya makan haram apa enggak ini? Mulai, Pak. Hati sudah mulai begini, Pak. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa berarti pas ini sampai ayat 60. Ya. Jadi mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya. 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 Iya, ya. Ya, setan itu ada 2, Pak. Ada setan jin, syayatinal ins wal jin. Setan manusia dan setan jin. Kita sebelum melihat itu, yang jelas mengungkapkan masalah jin itu adalah tafsir Sya'rawi, Pak. Kalau tafsir lain tidak. Tafsir lain artinya dia hanya gambaran umum saja. Tafsir Sya'rawi, beliau membagi-bagi mana malaikat, mana iblis, mana syaitan, mana jin. Ya, jadi beliau bagi-bagi, Pak. Malaikat itu jelas, kata Imam Sya'rawi, malaikat itu jelas. Jadi kemudian yang kedua, iblis ini dari mana ini? Jin apa syaitan ini dari mana ini? Jin ini dari mana ini? Sedangkan di dalam Al-Quran itu diungkapkan fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Tidak disebutkan di situ ada iblis, ada jin, ada lain sebagainya. Jadi Imam Sya'rawi menjelaskan begini, iblis itu dari jin, Pak. Jin itu ada 2 kata beliau. Jin yang pertama itu jin yang tertera di dalam Al-Quran yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dipanggil dengan iblis. Iblis itu pembangkang artinya. Iblis itu pembangkang. Maka dia dipanggil iblis. Itu dari golongan jin. Golongan jin itu dipanggil syaitan. Kenapa? Syaitan itu artinya jauh dari rahmat Allah. Makanya kalau kita dekat dengan iblis, kita jauh dari rahmat Allah. Kita buat maksiat, kita jauh dari rahmat Allah. Kita ambil punya orang lain buat maksiat, kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil dengan syaitan. Ya. Inilah yang panjang umurnya, Pak. Yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Panjangkan umur saya ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini jin yang patuh dan taat kepada Allah. Di dalam tafsir Al-Qatadah apa kata beliau? Jin ini yang kihu wa yansilu, dia menikah dan dia punya anak dan dia juga mati, Pak. Dia itu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan hukum taklifi. Dia yang kedua ini tidak pernah berjanji pada Allah untuk dipanjangkan umurnya. Kenapa? Yang minta dipanjangkan umurnya supaya dia bisa menggoda manusia. Ya, sekarang kita kembali kepada surah An-Nas.
Jadi syaitan, jin yang dimaksud pada ayat surah An-Nas itu adalah iblis dan syaitan, Pak. Ya. Jadi minal jinnati wan nas, yang menggoda manusia itu dari kelompok jin yang nomor satu tadi, Pak, iblis dan syaitan, dan satu lagi dari manusia. Allah ingin mengatakan begini, sehebat-hebatnya jin itu, iblis, setan itu lebih hebat lagi manusia dalam menggoda. Ya. Kita kalau sedang duduk-duduk digoda oleh iblis, sedang azan, Pak, digoda oleh iblis, kita cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iplung, Pak. Ketika kita salat tahajud 2 rakaat pertama hanapah tegai. Pada rakaat selanjutnya kita cukup mengatakan bismillahi a'udzubillahi minasyaitonir. Kita ludah 3 kali sebelah kiri, Pak. Seperti yang dilakukan oleh sahabat ketika minta petuah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu lari syaitan, Pak. Ketika tengah malam kita mau bangun, head halgo a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau tak baca ayat kursi, Pak, gadah. Cuma kalau syaitan jenis manusia yang parah, Pak. Ketika tadu bak kedai kopi sedang azan Allah Akbar, belum menjawab bangkit tarik jaro. Hai nedu ile. Kalau syaitan tadi nak bisa dia, Pak. Syaitan tadi nak bisa dia paksa manusia, nak bisa. Tapi kalau syaitan jenis manusia dia bisa, Pak. Nedu ile kalau habis kopi lam du ile. Umah kakamat nedu ile iman, Pak. Dia ini bisa inikan manusia. Makanya syaitan itu ada 2 jenis, Pak. Artinya syaitan dari jenis jin, syaitan dari jenis manusia. Yang lebih parah itu manusia, Pak. Ya, nih, Pak. Jadi artinya kalau syaitan itu cuma bisik-bisik saja, Pak. Ini bukan bisik lagi, Pak. Fisik kita bisa dia inikan dia. Ya, ben ni. Nepu buk mati laju, nepu gak je laju. Ya. Maka kita harus hati-hati juga. Jadi artinya bukan syaitan yang tidak nampak dan syaitan yang nampak. Nyo syaitan manusia tadi hana memadai dah kena auzubillah, Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia nampak, Pak. Ya. Jadi ketika ajak kedai kopi tarik je nedu le semayang le. Nedu le je kopi le. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hana tetap nedu. Lebih parah daripada syaitan itu, Pak. Syaitan itu kita baca ayat kursi gadah, Pak. Ya, nyonya hana gadah-gadah. Ya. Jadi makanya Rasulullah menyuruh bergaullah dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan orang baik itu bisa mengarahkan kamu masuk ke dalam surga. Jangan bergaul dengan orang-orang beruakai, Pak. Ngen urung beruakai padahal gedanya dah semayang danyo, tapi ngen urung beruakai, Pak. Orang beruakai tadi bisa menyeret kita masuk ke dalam neraka, Pak. Ya, lebih parah dia lagi, Pak. Ya. Bahkan iblis sendiri dia mengatakan begini, fala talumuni bek ne cacilon ron. Saya kan cuma ajak saja, nak ada saya paksa kamu kan? Ya, Pak. Nak ada saya paksa kamu. Illa anda'utukum fastajabtum li. Kenapa kamu ikuti saya? Saya ajak kamu jangan salah. Kenapa kamu mau dengar saya? Ya, Pak. Demikian. Ada lagi? Oh, ya. Iya. Iya, ini mana yang benar ya, Pak ya? Iya. Jadi di dalam termasuk Pak, ketika saya duduk jadi imam di sebuah masjid, saya mengucapkan begini, Hayyul Qayyum. Ada jemaah nanya, "Nyan pakai baca Hayyul Qayyum?" Lun tanya baganyan, "Ron pakai baca Hayyul Qayyum?" Ya, ni jauh ron le belum jauh lun. Ulun hana rupa jawaban bahaya. Berarti jenuh ulun jawab lilun ya, Pak. Dua-dua benar saya bilang, Pak. Dua-dua benar. Alasannya begini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Kalau hayyul qayyumu. Kalau kita baca hayyal qayyuma, ya, Pak. Kenapa bisa dua? Karena kalimat ini adalah kalimat manfi. Kalimat manfi artinya kalimat didahului oleh kata-kata tidak di awal kalimat, Pak. La itu tidak. La ilaha illallah hu. La ilaha illallah ha, bisa dua. La ilaha illallah hu. La ilaha illallah ha, bisa dua. Kenapa? Kalimatnya adalah kalimat manfi. Kalau kalimatnya kalimat musbit, musbit itu apa? Kalimat bukan kalimat positif. Di depannya tidak ada la, maka dia wajib fathah. Tidak boleh tidak fathah. Tapi kalau kalimatnya itu di depannya ada la, ada ma nafi, ada la nafi, setelah illa itu boleh dua. Illallahu, illallaha. Al-hayyum, al-hayyumu, al-qayyuma. Al-hayyu apa? Al-hayyu, al-qayyuma atau al-qayyumu. Jadi bisa laha, bisa lahu. Jadi dua-dua. Ya, ini namanya kalimat manfi dan kalimat muthbit. Jadi boleh dua-dua. Jadi makanya la ilaha astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Nah, boleh dua-dua.
Yang tu baik tampik dah pegang kau. Yang salah adalah Hayyul Qayyum. Pekan. Yang betul talun. Pekan lah san. Yang penting Hayyul Qayyum ah. Ya, nampak. Ya, jadi yang betul Hayyul Qayyum nampak. Alasannya pun yang pentingnya. Ya. Jadi begitu, boleh dua-dua dia. Tapi kalau kalimatnya itu adalah kalimat positif, bukan kalimat negatif, setelah illa wajib fathah. Ya, wajib fathah. Ya, mana contohnya? Ini dalam bahasa Arab Pak. Dakhala itu masuk artinya. Dakhala tullabu, siswa-siswa masuk ilal fasli ke dalam kelas illa kecuali taliban, satu orang siswa. Wajib fathah. Tidak boleh illa talibun. Kenapa? Kalimatnya di depannya adalah kalimat muthbit, bukan kalimat manfi. Demikian. Ya. Jadi yang hanjut ini apa? Yang hanjut la yang kan panjang, la ilaha illallah. La itu harus panjang. Yang enggak boleh la ilaha illallah. La ilaha illallah yang enggak boleh, Pak. Kalau la ilaha illallah ini nafi, tidak ada Tuhan, tidak ada pohon kayu, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada ini kecuali Allah pemberi rezeki. Tapi kalau kita la-nya cepat-cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah. Sudah syirik kita, Pak. Sudah syirik, Pak. Ya. Jadi la-nya cepat-cepat, la ilaha illallah. Ini lam taukid namanya. Kalau lamnya cepat itu lam taukid. Kalau lamnya panjang itu la nafi namanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau la ilaha illallah, le Tuhan selain Allah, le Tuhan selain Allah. Katanya maksudnya tak berzikir tapi syirik ni baik. Kalau malaikat pala orang ni apa. Pajak lu berterbala tiga elek, Pak. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi cukup. Satu lagi ya. Ya. Waalaikumsalam. Iya, ya. Ya. Tapi dia tidak mengakuinya. Iya. Tapi ada orang di dunia dia mengimpikan Allah mujassimah. Iya. Iya. Gimana dia? Iya, ya. Ini memang ada kelompok mujasamah, Pak. Mujasamah ini begini. Ketika dia menggambarkan Allah itu mendengar, dia langsung terbayang Allah punya telinga, ya, Pak. Ketika Allah mengatakan Allah itu yubsir, basir, Allah itu melihat, dia terbayang mata seperti mata dia, Pak. Ya, Pak. Kemudian maka sebenarnya kita harus merujuk ke dalam ini, Pak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama seperti makhluk. Contoh sudah pernah saya berikan begini. Meja, Pak. Meja, ketika ada dua meja, meja kan punya kaki juga, Pak. Meja punya kaki meja namanya. Meja pertama ngomong sama meja kedua. Hai, tuan kita yang buat kita kakinya apa sama seperti kita? Yang pegang meja. Pegang meja sama tu, sama. Kaki dia sama seperti kaki kita. Ya. Artinya apa? Kan sudah kedat urus yang pegang meja, Pak. Yang pegang meja manusia, tangannya, kakinya tidak sama seperti meja. Kaki meja ada juga, tapi tidak sama seperti meja. Kalau sama seperti meja, berarti dhaif sekali lah yang buat meja. Ya, nampak. Dhaif sekali yang buat meja. Artinya apa? Yang buat meja itu apa? Yang buatnya lebih canggih daripada meja itu sendiri, Pak. Yang buat laptop, yang buat HP lebih canggih lagi dibandingkan laptop itu sendiri, dibandingkan HP itu sendiri, Pak. Yang membuat mobil itu, yang merangkai mobil lebih canggih dibandingkan mobil itu sendiri. Yang membuat manusia berarti lebih dahsyat lagi dari manusia. Ya, nih, Pak. Jadi artinya mujasamah ini saya tidak berani orang ini begini, artinya Allah sudah melarang, Pak. Allah sudah melarang, tapi dia tidak masuk ke dalam golongan munafik, tidak. Dia termasuk golongan orang-orang yang menggambarkan Allah. Allah itu begini, Allah begini, Allah tergambar begini. Padahal kan sudah diberitakan oleh Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama seperti makhluk. Jangankan Allah, surga saja tidak seperti yang kita bayangkan, Pak. Laisa ainun ra'at wala udhunun sami'at. Di dalam surga disebutkan tajri min tahtihal anhar, Pak. Di bawah kita berdiri itu air sungai mengalir, Pak. Mengalir bagaimana? Enggak terbayang sama kita, Pak. Kita yang terbayang sama kita apa? Nabi Sulaiman ketika Ratu Balqis itu dia naik ke atas ini, di bawahnya itu seperti air, Pak. Apakah seperti itu? Ya, tidak terbayang kita, Pak. Tidak terbayang. Artinya kalau terbayang bukan seperti itu. Begitu juga Allah. Kalau terbayang begini berarti bukan Allah itu, Pak. Oh, terbayang melihat berarti bukan Allah begitu. Ya, surga terbayang begini berarti bukan surga. Ya, karena ini hal gaib, Pak. Jadi artinya memang enggak boleh, Pak. Jadi tidak boleh bayangkan. Mengenai mentang hanjit dah tulis begipan kartu Rasulullah dah pegak bina dah pegak bini. Ini bagaimana sebenarnya? Apakah boleh nulis? Apakah tidak boleh menggambar? Kan cuma gambar saja ini, Pak. Ya. Jadi makanya kalau kita lihat di dalam fatwa itu begini.
sebenarnya Nabi Muhammad kan sudah ada sifat-sifatnya, Pak. Sifat beliau begini, ini beliau begini, tingginya berapa, ininya berapa, semua berapa. Dikhawatirkan kalau digambarkan Nabi Muhammad itu, satu pendukung lain akan ribut satu sama lainnya, Pak. Menurut kelompoknya bina gambar Rasulullah, menurut kelompok lain bina sesuai dengan hadis, menurut kelompok itu begini. Akhirnya apa? Sudah sibuk satu sama lainnya, Pak. Akhirnya apa? Esensi ibadah itu sudah hilang. Yang ibadah itu sebenarnya kita ingin dekatkan diri pada Allah, tapi gara-gara hal-hal yang sedikit ini sudah ribut satu sama lainnya. Maka dilarang untuk menggambar poster Rasulullah SAW. Hanya gambar, kecuali sahabat-sahabat lain, karena tidak ada hubungannya dengan perintah Allah langsung kepada beliau. Ya, saya rasa cukup demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.